Gadis kecil itu lepaskan syal kepalanya, memperlihatkan rambutnya yang ditutupi ular. Dia melihat bros di tangannya dengan sangat bingung. Mengapa dia sangat berbeda dari orang biasa? Kemudian dia pergi ke arah ibunya. Melihat tanaman merambat di kaki ibunya, dia bertanya, "Kenapa nenek mengikat Bu di sini? Kenapa kepalaku ada ularnya?" Sang ibu menggelengkan kepalanya seolah dia tidak tahu. Lalu saat melihat neneknya sedang tidur, gadis ingin mencabut tanaman merambat itu. Tanpa diduga, cahaya keemasan menyala. Sang ibu kesakitan setengah mati. Dengan sangat cepat, nenek mengetahui kejadian ini. Dia memberitahu keduanya, jika berani melarikan diri, tidak ada ikatan tanaman merambat, sang ibu akan cepat menjadi gila. Tapi gadis itu tidak mempercayainya. Karena ibu sudah lama tidak boleh keluar. "Kau mau membunuh ibumu kan? Benar gak?" Mendengar hal itu, gadis kecil itu tidak tahu harus menjawab apa. Melihat jepit rambut di tangannya, dia sangat berharap ibunya bisa menjepitnya untuknya. Karena beberapa hari yang lalu, seorang lelaki tua berbicara dengannya. Selama dia menyelamatkan ayahnya, rambut ularnya akan kembali normal. Namun tanpa bantuan ibunya, dia tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan ayahnya sama sekali. Saat ini seekor ular besar muncul, mendesak gadis itu. "Cepat selamatkan ayahnya. Kalau tidak, dia akan selamanya berubah menjadi batu." Cincin di tubuh ayahnya sekarang ada di tangan neneknya. Hanya perlu mendapatkannya, ayahnya akan kembali ke wujud manusianya. Pada saat ini, Sifanya sedang mencuci piring. Ketika dia berbalik, dia menemukan cincin tergantung di leher penyihir itu. Dia segera menyadari bahwa ini adalah milik suaminya. "Ini milikku." Sifanya ingin maju ke depan, tapi dia diikat oleh tanaman merambat. Dia meminta si penyihir untuk mengembalikan cincinnya. Tapi si nenek mulai menggumam mantra. Setelah itu Sifanya terdiam. Sampai Anandi pulang. Dia bilang dia ingin memijatnya. Dia segera menemukan cincin, bersiap untuk mengambilnya. Tapi wanita tua itu cepat sadarinya. Dia segera temukan niatnya. Jadi ia usirnya keluar. Dia pun menyadari rahasia cincin itu telah terungkap. Dia datang ke kamar Sifanya, ingin ambil tindakan dulu. Beberapa saat kemudian Sifanya pingsan. Tapi sekarang, Anandi menyerbu ke dalam ruangan. Gadis kecil itu melihat ibunya pingsan. Cepat berteriak, sekaligus bertanya padanya mengapa dia melakukan itu. Namun penyihir itu kini berhenti berpura-pura. Katakan padanya secara langsung, "Aku bukan nenekmu. Hari ini aku akan membawamu dan ibumu ke akhirat." Tepat ketika dia akan dicekik sampai mati, rambut ularnya tiba-tiba rontok. Gigit dia sekali. "Ayo, jangan lari. Sakit setengah mati. Oh, ini akan sangat menyakitkan. Duh, ya Tuhan." Dengan begitu, dalam jeritan menyedihkan sang penyihir, gadis itu melarikan diri. Setelah penyihir itu pergi, Anandi kembali untuk menyelamatkan ibunya. Namun saat ini sang ibu sudah menjadi gila total. Dia menggigit tangan Anandi tanpa ampun. Lihat tampilan ini. Anandi harus pergi. Sampai dia ke di sisi ayahnya. Dia tak kuasa menahan air matanya. "Ayah, aku tidak punya cara untuk menyelamatkan ibu. Tidak ada cara untuk menyelamatkan ayah." Hingga saat gadis itu tertidur. Kemudian dia berbaring di atas ayahnya dan tertidur. Sesaat kemudian, ayahnya tiba-tiba muncul di sampingnya. Dia mendengar ratapan putrinya. Juga tahu bahwa istrinya sudah gila. Tapi betapapun besarnya dia menyayangi putrinya, dia tidak ada cara untuk membantunya. Pada saat itulah, gadis itu bangun. Sepertinya dia juga merasa ayahnya ada di sisinya. Sampai malam, dia memutuskan untuk kembali melawan penyihir itu. Tapi kali ini jiwa ayahnya
juga datang ke sebelah ibunya. Dia memandangi istrinya yang sudah gila. Langsung tahu jika putrinya kembali, dia akan kehilangan nyawanya. Dia hanya bisa berdoa kepada Tuhan agar menyelamatkan putrinya. Sepertinya langit juga mendengar ketulusannya. Sampai Anandi mendatangi penyihir itu. Lalu dia melihat si penyihir duduk. Sesaat kemudian dia juga melihatnya. Tapi hanya berani mengancamnya. Karena dia diracuni racun ular. Pada dasarnya tidak bisa bertindak. Keluar. Aku masih ingat saat kau tumbuh besar di sini. Hari ini aku memaafkanmu. Cepat pergi. Mendengar kata-kata tersebut, Anandi diam-diam berbalik. Saat dia sedang bermimpi, dia mendengar suara ayahnya. Katanya penyihir itu menipunya. Sekarang dia tidak bisa bergerak. Dengarkan ini. Dia tidak lagi ragu-ragu. Sampai kembali ke kamar penyihir itu. Benar saja, dia tidak bereaksi lagi. Tapi di tanah ada lubang api sehingga dia mustahil untuk masuk. Dengan sangat cepat dia memikirkan suatu cara. Dia menemukan cabang yang panjang. Kemudian kaitkan ke dalam cincin dan tarik dengan kuat. Talinya putus. Dia juga mendapatkan cincin itu. Penyihir itu sangat marah hingga mulutnya berkerut. Tapi tetap tidak bisa bergerak. Gadis kecil itu juga bukan yang biasa aja. Setelah mendapatkan cincin itu, ia masih belum puas. Jadi dia menggunakan dahan pohon untuk menenunnya menjadi jerat. Kembali ke kamar penyihir. Kaitkan itu padanya. Kemudian tariknya ke bawah. Buat penyihir itu jatuh ke dalam lubang api. Penyihir, kamu seharusnya meninggal. Sang ibu segera sadar kembali. Tanaman merambat di kaki lainnya. Karena tidak ada sihir, maka segera dilepas. Hanya jejak kaki yang membuktikan bahwa dia telah tinggal di sini selama 10 tahun. Kemudian gadis itu pergi menemui ibunya. Keluarkan cincin di tangannya. Ibu pun memeluknya erat. Keesokan harinya, mereka berdua mengarungi sungai. Langsung menuju patung batu ayahnya. Aku berjanji kepadamu bahwa putri kita mengunjungiku. Aku di sini hari ini. Aku udah biarkan kamu menunggu lama. Sifanya dengan gugup meletakkan cincin itu di atas patung batu itu. Beberapa detik kemudian, patung batu itu menjadi ayahnya. Seluruh keluarga saling berpelukan. Lalu dia melepas syal Anandi. Melihat bulu ular di kepalanya saja sudah kembali biasa. Tapi kakak iparnya di sini, karena gajinya belum dibayar, juga bersalah atas pembunuhan. Langsung diblokir oleh penduduk desa di bawah rumah. Ayah Sifanya mengetahui kejadian ini. Segera usir dia keluar rumah. Kakak iparnya tidak tahan dengan serangan itu dan menjadi gila. Dia selalu merasa bahwa Sifanya merampas harta miliknya. Sifanya membawa suami dan anaknya ke rumah ibunya. Dengan lancar mewarisi harta keluarganya. Harus bilang, sang kakak iparnya memperhitungkan segalanya. Pada akhirnya tetap kehilangan segalanya. Hukum kosmik benar-benar memiliki reinkarnasi. Bagaimana Tuhan bisa lewatkan seseorang jika orang itu lakukan kejahatan? Di akhir cerita, Anandi keluarkan jepit rambut itu. Ibunya membantunya menaruhnya di rambut. Seluruh keluarga itu juga hidup bahagia bersama. Ceritanya berakhir.